Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Uwais Al-Qarni wafat pada tahun 37 Hijriah. Ia memang bukan seorang sahabi yang melihat dan bertemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ia seorang sahabi dalam nurani Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersih dan suci, dalam ilham Rabbani serta dalam nurani yang segala penutup tersingkap untuknya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mendalami kepribadiannya melalui kesaksian As-Sadiqul Amin sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais Al-Qarni. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah Azza wa Jalla menyukai hamba-hamba pilihan, tidak dikenal, terbebas dari segala tuduhan dan dosa, rambut acak-acakan, wajah lusuh berdebu, dan perut kosong. Ketika mereka meminta izin untuk masuk menemui para amir, mereka tidak diizinkan masuk. Ketika mereka melamar wanita-wanita kaya, mereka tidak dinikahkan. Ketika mereka tidak ada, mereka tidak dicari-cari. Jika mereka datang, kedatangan mereka tidak membuat orang lain senang. Ketika mereka sakit, mereka tidak dijenguk, dan ketika mereka meninggal dunia, mereka tidak didatangi." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah kami bisa mengetahui seseorang di antara mereka itu?" Beliau Rasul menjawab, "Dia adalah Uwais Al-Qarni." Sahabat bertanya, "Seperti apa ciri-ciri Uwais Al-Qarni?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia bermata biru, berambut perang, kedua pundaknya lebar, tingginya sedang, berkulit merah kehitaman, selalu menempelkan dagunya ke dadanya, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sambil membaca Al-Quran, menangisi diri sendiri, mengenakan dua pakaian tebal, tidak dipedulikan, mengenakan sarung wol dan pakaian wol, tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Andaikan ia bersumpah kepada Allah, niscaya ia memenuhi sumpahnya. Ketahuilah di bawah pundak kirinya ada kilauan putih. Ketahuilah pada hari kiamat nanti akan diserukan kepada para hamba, masuklah kalian ke dalam surga, dan dikatakan kepada Uwais, berhentilah, lalu memberilah syafaat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya memberikan syafaat kepada orang-orang sebanyak kabilah Rabi'ah dan Mudar. Wahai Umar, wahai Ali, apabila kamu berdua bertemu dengannya, maka mintalah supaya ia memohonkan ampunan untukmu berdua. Niscaya Allah mengampuni kalian berdua. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, disinilah proses pengungkapan terhadap sosok Uwais Al-Qarni mulai dilakukan dengan maksud untuk mengenalinya dan sebagai jawaban atas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mari kita dengarkan riwayat Usair bin Jabir. Ia berkata, "Setiap kali bantuan-bantuan pasukan dari Yaman tiba, Umar bin Khattab selalu bertanya kepada mereka, 'Apakah di antara kalian ada Uwais bin Amir?' Sampai akhirnya Uwais datang, lalu Umar bertanya, 'Kamu Uwais bin Amir?' 'Ya,' jawab Uwais. Umar kembali bertanya, 'Dari Murad, lalu setelah itu dari Qaran?' 'Ya,' jawab Uwais. Umar kembali bertanya, 'Apakah engkau sebelumnya menderita penyakit sopak, lalu setelah itu sembuh dari penyakit itu kecuali seukuran dirham?' 'Ya,' jawab Uwais. Umar kembali bertanya, 'Engkau punya seorang ibu?' 'Ya,' jawab Uwais. Umar kemudian berkata, 'Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama bala bantuan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, lalu setelah itu dari Qaran. Ia sebelumnya menderita penyakit sopak, lalu ia sembuh dari penyakit itu kecuali seukuran dirham. Dan ia memiliki seorang ibu, ia berbakti kepada ibunya. Andaikan ia bersumpah kepada Allah,
tentu ia memenuhi sumpahnya itu. Jika engkau bisa meminta ia mohonkan ampunan untukmu, maka lakukanlah. Lalu Sayyidina Umar berkata, maka mintakanlah ampunan untukku. Uwais kemudian memohonkan ampunan untuk Umar. Umar kemudian bertanya, hendak kemana engkau pergi? Kufah, jawab Uwais. Umar bertanya, maukah aku tuliskan surat untukmu kepada wali kota Kufah agar ia memperlakukanmu dengan baik? Uwais menjawab, aku lebih suka untuk berada di antara orang-orang awam. Tahun berikutnya, ada seseorang dari kalangan terhormat dari mereka pergi berhaji dan ia bertemu Umar. Umar pun bertanya kepadanya tentang Uwais Al-Qarni. Orang yang terhormat tersebut menjawab, aku meninggalkannya dalam kondisi berpenampilan lusuh dan sedikit barang-barangnya. Umar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau bisa meminta ia memohonkan ampunan untukmu, maka lakukanlah. Ketika Usayyir tiba di Kufah, ia mendatangi Uwais lalu berkata, mintakanlah ampunan untukku. Uwais berkata, engkau baru saja menempuh perjalanan yang baik, justru engkau yang harus memintakan ampunan untukku. Setelah itu, Usayyir bertanya, engkau pernah bertemu dengan Umar? Ya, jawab Uwais. Setelah itu, Uwais memohonkan ampunan untuknya. Kemudian orang-orang menyadari keberadaan Uwais, lalu Uwais pergi tanpa diketahui oleh seorang pun. Usayyir berkata, ketika Uwais berbicara kepada kami, kata-katanya mengena di dalam hati kami, tidak seperti kata-kata yang disampaikan orang lain. Ia juga berkata, ada seorang pembicara di Kufah yang biasa menyampaikan nasihat kepada kami. Seusai berbicara, ia berkata, silakan kalian bubar. Ada sekelompok orang yang tetap bertahan, lalu ada seseorang berbicara di antara mereka dengan kata-kata yang aku tidak pernah mendengar seorang pun mengucap kata-kata seperti itu. Aku pun mencintainya dan aku mencari-carinya. Kemudian aku bertanya kepada sahabat-sahabatku, apakah kalian mengenali orang yang duduk bersama kita itu? Seseorang di antara mereka menjawab, ya, aku mengenalnya, dia adalah Uwais Al-Qarni. Aku bertanya kepadanya, engkau tahu di mana rumahnya? Ya, jawab orang itu. Akhirnya, aku pergi bersamanya sampai tiba di hadapan biliknya. Ia keluar menemui kami lalu aku berkata, wahai saudaraku, apa gerangan yang menghalangimu untuk datang kepada kami? Ia menjawab, aku tidak punya pakaian. Sahabat-sahabatnya selalu mencemooh dan menyakitinya. Aku berkata, ambillah pakaian ini dan kenakanlah. Ia berkata, jangan, mereka akan menyakiti dirimu saat melihatku mengenakan pakaian itu. Aku terus memintanya hingga ia bersedia mengenakannya. Akhirnya ia keluar menemui mereka. Lalu mereka berkata, menurut kalian siapa yang mempermainkan pakaian itu? Kemudian ia datang dan meletakkan pakaian itu dan berkata, apa menurut kalian aku yang melakukan hal itu? Kemudian aku datang ke majelis dan aku berkata, apa yang kalian inginkan dari dia ini? Kalian telah menyakitinya, dia kini kadang telanjang dan kadang berpakaian. Aku menegur mereka dengan keras. Usayyir berkata, takdir menentukan orang-orang Kufah datang menghadap kepada Umar bin Khattab. Lalu seseorang yang pernah menghina Uwais datang. Umar berkata, Uwais pernah datang kepada kami. Lalu aku berkata kepadanya, engkau adalah saudaraku, maka janganlah engkau meninggalkan aku. Namun ia pergi meninggalkanku. Lalu aku mendapat kabar bahwa ia datang kepadamu di Kufah. Kemudian orang itu kembali ke Kufah lalu menemui Uwais. Ia berkata, aku mendengar Umar berkata begini dan begini tentangmu. Maka mintakanlah ampunan untukku, wahai Uwais. Uwais berkata, aku tidak akan memintakan ampunan bagimu sebelum engkau berjanji kepadaku untuk tidak menghinaku lagi. Dan jangan engkau sampaikan kepada siapapun kata-kata yang engkau dengar dari Sayyidina Umar. Usayyir berkata, tidak lama setelah itu, berita tentangnya menyebar di Kufah, lalu ia pergi meninggalkan mereka. Amr bin Murrah meriwayatkan, ia berkata,
Ketika Umar bertemu Uwais dan ia dikenal banyak orang, ia pergi menjauh hingga tidak pernah lagi dilihat setelah itu sampai ia wafat. Amir Asy-Sya'bi meriwayatkan, ia berkata seseorang dari Murad berpapasan dengan Uwais Al-Qarni. Ia bertanya, bagaimana kondisimu di pagi ini? Uwais menjawab, pagi ini aku memuji Allah Azza wa Jalla. Ia bertanya, bagaimana zaman memperlakukan dirimu? Ia menjawab, bagaimana zaman bisa memperlakukan seseorang yang ketika memasuki pagi hari, ia mengira tidak akan bertemu petang hari. Dan ketika memasuki petang hari, ia mengira tidak akan bertemu pagi hari. Sehingga zaman menjadi pembawa berita surga dan berita gembira atau berita neraka. Wahai saudaraku dari Murad, kematian dan ingat mati membuat orang mukmin tidak sempat bersenang-senang. Pengetahuannya tentang hak-hak Allah membuatnya tidak memiliki emas ataupun perak, dan menunaikan hak Allah dengan sebenarnya membuatnya tidak punya kawan. Ammar bin Saif Ad-Dabi meriwayatkan, ia berkata, seseorang bertemu Uwais Al-Qarni, lalu ia mendengar Uwais berkata, ya Allah, aku menyampaikan alasan kepadamu pada hari ini dari setiap makhluk yang lapar. Karena di rumahku tidak ada makanan apapun selain yang ada di dalam perutku, dan di rumahku tidak ada pakaian apapun selain yang aku kenakan. Pakaian apa? Ammar berkata, ia mengenakan potongan kain yang hampir saja jatuh. Seseorang datang kepada Uwais lalu bertanya, bagaimana kondisimu pagi ini? Atau bagaimana kondisimu petang ini? Uwais menjawab, pagi ini aku mencintai Allah dan petang ini aku memuji Allah. Apa yang ingin engkau tanyakan tentang seseorang yang ketika memasuki pagi hari, ia mengira tidak akan bertemu petang hari, dan ketika memasuki petang hari, ia mengira tidak akan bertemu pagi hari. Kematian dan ingat mati membuat orang mukmin tidak sempat bersenang-senang. Hak Allah dalam harta seorang mukmin membuatnya tidak memiliki emas ataupun perak. Menunaikan hak Allah membuatnya tidak memiliki seorang teman pun. Kami memerintahkan kebajikan kepada mereka. Mereka justru mencaci kehormatan kami. Dan mereka menemukan orang-orang fasik sebagai kawan-kawan untuk menentang kebajikan. Demi Allah, mereka menuduhkan hal-hal besar kepadaku. Dan demi Allah, aku senantiasa menunaikan hak-hak Allah terkait mereka. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pergi. Riwayat lain menyebutkan dari Qais bin Bishr bin Am dari ayahnya, aku memberi Uwais Al-Qarni 2 helai pakaian karena ia telanjang. Diriwayatkan dari Mughirah, ia berkata, Uwais Al-Qarni menyedekahkan pakaiannya hingga ia duduk telanjang dan tidak lagi memiliki pakaian apapun untuk pergi sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab.